Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sholeh Babil dari Prodi PAI kelas 4 PAIB. Pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan makalah dari kelompok 3 di metode pengabdian kepada masyarakat dengan judul makalah yaitu tentang membangun modal sosial. Jadi pada kelompok 3 ini dalam makalah ini terdiri dari beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama tentang apa yang dimaksud dengan modal sosial, dan yang kedua yaitu apa saja unsur-unsur modal sosial. Jadi tujuan dari pembahasan materi ini yaitu tentang yang pertama untuk mengetahui konsep modal sosial, dan yang kedua untuk mengetahui unsur-unsur modal sosial. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian modal sosial. Jadi istilah dari modal sosial merujuk pada kapasitas individu untuk memperoleh barang material atau simbolik yang bernilai berdasarkan kebijakan hubungan sosial dan keanggotaan dalam kelompok sosial, atau kapasitas pluralitas seseorang untuk menikmati keuntungan dari tindakan kolektif berdasarkan kebijakan dari partisipasi sosial, kepercayaan terhadap institusi, atau komitmen untuk menetapkan cara dalam melakukan sesuatu. Jadi menurut Portes, modal sosial adalah kemampuan dari para aktor untuk menjamin manfaat dengan bertumpu pada keanggotaan dalam jejaring sosial dan struktur-struktur lainnya. Sedangkan menurut Wolcott, modal sosial adalah derajat kohesi sosial yang ada dalam komunitas. Nah, ini ia mengacu pada proses-proses antar orang yang membangun jejaring, norma-norma dan sosial terus, dan memperlancar koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk materi yang kedua yaitu tentang unsur-unsur modal sosial. Jadi pada dasarnya modal sosial memiliki 3 unsur penting, yaitu yang pertama nilai norma, juga nilai jaring sosial, dan kepercayaan. Nilai norma. Jadi nilai norma secara umum merupakan nilai yang bersifat konkret yang diciptakan untuk menjadi panduan setiap individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. 6. Menjelaskan bahwa nilai-nilai atau norma terkandung di dalam suatu jaringan sosial. Oleh karenanya dapat dianggap bahwa posisi nilai-nilai menjadi penting sebagai pengingat atau perekat kohesivitas. Yang kedua yaitu tentang jaringan sosial. Jadi sekelompok orang yang memiliki norma-norma atau nilai-nilai informal di samping norma-norma yang diperlukan untuk transaksi biasa di pasar. Pertukaran informasi yang diwadahi oleh jaringan sosial untuk berinteraksi akhirnya berkontribusi memunculkan kepercayaan di antara mereka. Dan yang terakhir yaitu kepercayaan. Nah, kepercayaan merupakan efek samping yang muncul dan sangat penting dari norma-norma sosial yang kooperatif yang memunculkan modal-modal sosial. Selain itu, kepercayaan merupakan suatu yang dipertukarkan dengan berlandaskan norma bersama demi kepentingan orang banyak yang berkaitan dengan hubungan timbal balik. Bila masing-masing pihak memiliki pengharapan yang sama-sama dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka tingkat kepercayaan yang tinggi akan terwujud. Dan tidak dapat juga masyarakat Indonesia belum dikatakan sepenuhnya sejahtera. Kesenjangan dan ketimbangan masih menjadi permasalahan di desa atau di kota. Untuk materi yang terakhir yaitu urgensi modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan nasional. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, yaitu modal sosial benar-benar mempengaruhi inklusi sosial, kualitas hidup individu, dan penguatan kapasitas secara personal.
Pertumbuhan ekonomi, pemerintahan yang demokratis, dan kohesi sosial pada tingkatan mikro level. Menurut Silver, eksklusi sosial terdapat 3 sudut pandang, yakni solidaritas, spesialisasi, dan monopoli. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan untuk materi dari kelompok 3 ini. Untuk kesimpulan dari makalah yang sudah saya paparkan tadi, daripada materi-materi yang sudah saya paparkan tadi, kesimpulannya yaitu berdasarkan uraian yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, modal sosial bukan hanya menyangkut usaha bersama, tetapi juga norma kepercayaan dan jaringan sosial. Modal sosial juga berkaitan erat dengan ikatan sosial, kepercayaan, hubungan timbal balik, dan keefektifan peranata sosial. Dan yang kedua yaitu unsur-unsur modal sosial terbagi menjadi 3, yakni 1. Norma, yakni nilai yang bermanfaat konkret yang diciptakan untuk menjadi panduan bagi setiap individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Dan yang kedua yaitu jaringan sosial, yakni sekelompok orang yang memiliki norma atau nilai informal. Di samping norma dan nilai yang diperlakukan untuk transaksi bisa di pasar. Dan yang ketiga, kepercayaan, yakni efek samping yang muncul dan sangat penting bagi norma-norma sosial yang kooperatif yang memunculkan modal sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.